Izin mulai ya teman-teman. Iya, Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Nurul Hasanah M.Hum selaku dosen mata kuliah penilaian pembelajaran sekolah dasar. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi tentang langkah-langkah pelaksanaan penilaian. Kelompok 8 yang beranggotakan Kak Nur Hasyana, saya sendiri Fatma Nur Aziza, Kak Elsa Putri Soleha, Kak Ines Risi Ringo, dan ada Kak Latifah. Selanjutnya, materi tentang asesmen atau penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jenis asesmen sesuai fungsinya mencakup asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen as learning, asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen untuk for learning, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran yaitu assessment of learning. Di dalam kurikulum Merdeka terdapat dua bentuk penilaian, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Pada kurikulum Merdeka, satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan jenis teknik, bentuk instrumen, dan waktu pelaksanaan asesmen, berdasarkan karakteristik tujuan pembelajaran. Satuan pendidikan dan pendidik juga memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi pengelolaan hasil asesmen sesuai kebutuhan. Penilaian atau asesmen adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Nur Syahana. Kak Nur Syahana dipersilakan. Baik, terima kasih Fatma. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan indikator pencapaian kompetensi. Next. Penetapan indikator pencapaian kompetensi merupakan langkah penting dalam menentukan bagaimana kompetensi tersebut akan diukur atau dievaluasi. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah penanda pencapaian yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Pengembangan indikator disesuaikan dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, serta dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang terukur. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar siswa. Next. Di sini ada syarat dalam merumuskan indikator. Yang pertama, indikator dirumuskan dari kompetensi dasar serta indikator perlu dirumuskan dalam bentuk perubahan perilaku yang dapat diukur keberhasilannya. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional KKO yang dapat diukur dan perilaku yang dapat diukur tersebut berorientasi pada hasil belajar dan bukan pada proses belajar. Yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Lalu yang terakhir, hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Next. Langkah-langkah merumuskan indikator, yang pertama adalah menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD. 1. Memahami kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom. Yang kedua adalah menetapkan KD yang akan dirumuskan menjadi indikator. Yang ketiga, menentukan kata kerja dari kompetensi dasar sesuai dengan taksonomi Bloom. Next. Di sini juga ada langkah-langkah kedua, yaitu menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, keterpakaian, kompetensi pada KD. Yang pertama adalah UKRK, dijadikan kriteria dalam memilih dan memilah ketepatan indikator kunci atau indikator penunjang. Yang kedua ada kategori indikator. Next.
Macam-macam indikator di sini ada 3. Yang pertama adalah indikator kunci. Indikator kunci merupakan indikator yang memenuhi kriteria UKRK, merupakan kompetensi yang dituntut, adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD, memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD, dinyatakan secara tertulis dalam perkembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada indikator pendukung atau prasyarat. Di sini membantu peserta didik memahami indikator kunci, juga kompetensi yang sebelumnya telah dikuasai siswa dikaitkan dengan indikator kunci yang dipelajari. Lalu ada indikator pengayaan, mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal. Yang kedua ini ada indikator pencapaian kompetensi yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan belajar atau pencapaian kompetensi dasar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Next. Juga di sini ada indikator kompetensi. Perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pembelajaran. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi, merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar, didefinisikan sebagai acuan penilaian mata pelajaran, disusun untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dasar. Next. Pemetaan kompetensi dasar, KD, pada mata pelajaran atau tema. Pendidik menentukan kelompok-kelompok kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang relevan untuk dipadukan dalam pembelajaran tematik. Pemetaan kompetensi dasar mata pelajaran. Penentuan kelompok-kelompok KD yang akan dipadukan disebut pemetaan KD mata pelajaran. Next. Penyusunan pemetaan KD mata pelajaran yang pertama adalah menentukan mata pelajaran yang akan dipadukan. Yang kedua, membagi habis atau mengkelompokkan KD-KD dari berbagai mapel menjadi beberapa kelompok seperti yang telah direncanakan. Pengelompokan bisa dengan memilih KD-KD yang berada pada urutan yang sama, bisa juga dengan memilih KD-KD yang berkaitan, bisa mengulang KD-KD yang dianggap penting, sesuai dengan kondisi peserta didik pada kelompok KD atau tema yang diberikan. Yang ketiga adalah menentukan tema. Bisa diambil dari salah satu kompetensi dasar. Yang keempat, penentuan alokasi waktu per jaringan tema. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kak Nur Syahana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Elsa Putri Soleha. Untuk Kak Elsa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu membuat jaring tema atau pemetaan indikator atau making them needs indikator mapping. Next, Kak. Pembelajaran tematik. Tema pembelajaran tematik sebagai alat atau wahana pemersatu dari standar kompetensi setiap mata pelajaran yang dipadukan dalam penentuan tema dapat ditetapkan sendiri oleh guru atau bersama peserta didik. Prinsip dalam menetapkan tema. Yang pertama, memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan peserta didik. Yang kedua, mulai dari yang termudah menuju yang sulit. Yang ketiga, mulai dari yang sederhana menuju yang kompleks. Yang keempat, dari yang konkret menuju ke yang abstrak. Yang kelima, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri peserta didik. Yang terakhir, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan peserta didik, termasuk minat, kebutuhan peserta didik, dan kemampuannya. Pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar melibatkan penyesuaian antara tujuan pembelajaran, kurikulum, dan evaluasi. Standar kompetensi menggambarkan kemampuan umum yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik pada akhir suatu periode pembelajaran, sementara kompetensi dasar lebih spesifik dan terperinci. Elemen pemetaan standar kompetensi di sekolah dasar adalah 1. Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Standar kompetensi ini menekankan pentingnya
siswa untuk mengembangkan kemampuan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung sebagai landasan untuk pembelajaran yang lebih kompleks di tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Siswa didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis informasi dan masalah, serta kemampuan berpikir kreatif untuk menemukan solusi yang inovatif. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Siswa diajarkan untuk dapat menyampaikan ide dan pendapat mereka secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Yang keempat, kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi. Penting bagi siswa untuk belajar bekerja sama dalam tim, menghargai perbedaan, dan berkontribusi dalam situasi kelompok. Dan yang terakhir, pengembangan sikap positif. Ini mencakup aspek seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan empati yang penting untuk pertumbuhan holistik siswa. Pengertian indikator. Indikator merupakan ukuran, karakteristik, ciri-ciri, pembuatan, atau proses yang berkontribusi atau menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, seperti mengidentifikasi, menghitung, membedakan, menyimpulkan, menceritakan kembali, mempraktekkan, mendemonstrasikan, dan mendeskripsikan. Indikator pencapaian hasil belajar dikembangkan oleh guru dengan memperhatikan perkembangan dan kemampuan setiap peserta didik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sampai tahapan penentuan dan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik dan bekal kemampuan siswa. Karakter dan bekal kemampuan siswa harus terlebih dahulu diidentifikasi oleh guru untuk menentukan garis batas antara perilaku yang tidak perlu dan perilaku ditetapkan sebagai indikator keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi. Yang kedua, menentukan tahapan berpikir dari SK, KD, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang ingin dicapai. Pemetaan SK, KD, dan IPK diperlukan untuk melihat secara keseluruhan bagaimana SK dan KD bisa dicapai. Yang terakhir, menentukan indikator pencapaian kompetensi atau IPK masing-masing KD dengan memperhatikan tahapan berpikir SK dan KD. Penentuan dan pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator sangat perlu untuk dilakukan. Setelah merumuskan indikator pemetaan SK dan KD, maka rencana pelaksanaan pembelajaran akan mudah dibuat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Elsa. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Inesri. Untuk Kak Inesri dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya, penetapan teknik penilaian. Penetapan teknik penilaian melibatkan pemilihan metode atau instrumen evaluasi yang sesuai untuk mengukur pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan informasi tersebut pada prinsipnya adalah cara penilaian kemajuan belajar peserta didik berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Penilaian kompetensi dasar dilakukan berdasarkan indikator-indikator pencapaian kompetensi yang memuat satu ranah atau lebih. Ada 7 teknik penilaian. Yang pertama, penilaian unjuk kerja. Yang kedua, penilaian sikap. Yang ketiga, penilaian tertulis. Yang keempat, penilaian proyek. Yang kelima, penilaian produk. Yang keenam, penggunaan portofolio. Yang ketujuh, penilaian diri. Selanjutnya, karakteristik penilaian dalam kurikulum 2013. Yang pertama itu belajar tuntas. Peserta didik dapat mencapai kompetensi yang ditentukan asalkan peserta didik mendapat bantuan yang tepat dan diberi waktu sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, berkesinambungan. Penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk penilaian proses dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan, atau ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Yang ketiga ada otentik.
menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik atau kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Selanjutnya, berdasarkan acuan kriteria. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Inesri. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Akila Latifah. Untuk Kak Akila dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Fatma. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis penilaian. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan mulai dari masukan, proses sampai keluaran, pembelajaran, dan sifat alami. Kemudian selanjutnya ada penilaian diri, merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian ada penilaian berbasis portofolio yang merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan atau kelompok di dalam dan di luar kelas dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengatur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Kemudian juga ada ulangan harian, merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan suatu subtema. Ulangan harian terintegrasi dengan proses pembelajaran lebih untuk mengukur aspek pengetahuan dalam bentuk tertulis, tes lisan, dan penugasan. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengatur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan kira-kira 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir ada ulangan akhir semester, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Next, Kak. Nah, di sini juga masih di jenis-jenis penilaian. Ujian tingkat kompetensi disebut UTK, merupakan kegiatan mengukur yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakup UTK meliputi sejumlah kompetensi dasar yang merepresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut. Kemudian yang terakhir, uji mutu tingkat kompetensi, yaitu UMTK, merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintahan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah kompetensi dasar yang mempresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut. Nah, di sini juga ada penilaian, aspek penilaian di SD. Yang pertama ada sikap spiritual, yang mana ada ketaatan beribadah, berperilaku bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, toleransi dalam beribadah. Kemudian ada sikap jujur, yang meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli, percaya diri, bisa ditambahkan lagi sikap-sikap yang sesuai dengan kompetensi dalam pembelajaran. Contohnya, kerjasama, ketelitian, ketekunan, dan lain-lain. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal catatan guru. Nah, kemudian di sini juga ada dalam aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan itu ada di beberapa macam. Yang pertama, tes tulis, yang merupakan tes soal dan jawabannya secara tertulis, berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Kemudian selanjutnya ada tes lisan, yang merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan guru secara ucapan, sehingga peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara ucap juga, sehingga menimbulkan keberanian dan jawaban yang
berupa kata-kata, frase, kalimat, maupun paragraf yang diucapkan. Kemudian yang terakhir, ada penugasan nih yang merupakan penilaian yang dilakukan di HP di grup. peserta didik yang dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. sih kabar di bubut? Oke, next. Mute Eris. Oke, lanjut. Di sini yang C ada keterampilan. Aspek-aspek yang keterampilan mencakup kinerja atau performance adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Contoh, tugas memainkan alat musik, menggunakan mikroskop, menyanyi, bermain peran, dan menari. Proyek penilaian merupakan penilaian terhadap tugas yang mengandung investigasi dan harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan yang lainnya. Portofolio. Portofolio merupakan penilaian melalui sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan selama kurun waktu tertentu dan bagian terpadu dari pembelajaran sehingga guru mengetahui sedini mungkin kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam menguasai kompetensi pada suatu tema. Oke, kesimpulannya, perencanaan penilaian yang cermat dan terencana dengan baik menjadi dasar keberhasilan proses penilaian. Pelaksanaan penilaian harus dilakukan dalam cermat, adil, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Karena itu termasuk memberikan instruksi yang jelas kepada siswa dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Hasil penilaian perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa secara menyeluruh serta mengevaluasi efektivitas pengajaran. Data penilaian harus digunakan secara efektif untuk menginformasikan pengambilan keputusan pendidikan, termasuk penyesuaian program pembelajaran dan intervensi bagi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Keterlibatan orang tua, siswa, dan pihak-pihak terkait lainnya penting untuk mendukung transparansi dan kesuksesan proses penilaian. Dengan memperhatikan langkah-langkah ini, proses penilaian di sekolah dasar dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pencapaian belajar siswa dan mendukung pengembangan mereka secara holistik. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Akila Latifah. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.